Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membacakan KIKD yang pertama. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akan membacakan KIKD 1.1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. 2.1. Bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait. Tujuan pembelajaran. Setelah kita mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan 1. Membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat At-Taubah ayat 105, sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. 2. Menyebutkan arti Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat At-Taubah ayat 105. 3. Menjelaskan makna isi Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. 4. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. 5. Menampilkan contoh perilaku taat kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Baiklah, kita akan memasuki kepada materi, yaitu tentang pengertian taat kepada aturan. Taat yaitu memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang, atau setia. Aturan yaitu tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan artinya sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi, pimpinan, atau yang lainnya. Di sini Ibu akan memberikan contoh-contoh aturan atau taat yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya, kita taat terhadap harus membayar pajak, taat di jalan raya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya di jalan raya kita harus mematuhi aturan-aturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas. Kemudian di sekolah juga punya aturan yang sudah ditetapkan dari sekolah, itu wajib kita taati.
Di rumah juga punya aturan. Hanya kalau di rumah tidak tertulis. Maka contohnya aturan yang dibuat oleh Allah atau peraturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, perintahnya yaitu misalnya kita wajib melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat taat kepada aturan. 1. Selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. 2. Merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. 3. Menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Surah yang terkait dengan taat kepada aturan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Ibu akan membacakan, dengarkan dan simak baik-baik makhrajil hurufnya dan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa ayat 59. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Perintah-perintah Allah itu wajib kita laksanakan dan menjauhi larangannya. Begitu juga perintah Nabi atau yang disebut dengan as-sunnah. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran atau as-sunnah. Karena itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Kandungan isi Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang beriman agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul dan ulil amri. Yang kedua, apabila terjadi perbedaan pendapat, maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. 3. Mengembalikan segala permasalahan kepada Al-Quran dan Sunnah lebih utama atau lebih baik. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham, kalian bisa menyimak
Untuk itu, buatlah video berupa kegiatan kalian sedang membaca surat An-Nisa ayat 59, kemudian nanti kirim ke email Ibu atau ke WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.